Ada sejumlah alasan ilmiah yang mendasari bahwa Kepulauan Nias dan Bali, yang termasuk dari 115 pulau sedang dan kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya dari channel ini. Hal tersebut disampaikan peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Edi Hermawan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Seperti dilansir dari liputan6.com, bahwa penyebabnya, kenaikan air laut yang disebabkan perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Sementara itu, manajer kajian dan advokasi Walhi, Putra Saptian Pratama menyatakan, sudah sejak lama Walhi menyoroti dan mengkaji hal ini, pulau-pulau sedang dan kecil tenggelam. Situasi perubahan iklim merupakan implikasi dari yang disampaikan Profesor Edi Hermawan, jelas Putra ketika dihubungi Nawacita Pos melalui sambungan telepon di sela-sela acara Walhi di Makassar, Senin, tanggal 20 September tahun 2021. Putra melanjutkan, bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres pernah menyatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan oleh krisis iklim dan tentunya berkaitan dengan penyebaran wabah pandemi yang cukup signifikan. Sudah terlihat jelas, itu salah satunya. Apalagi, cuaca dan iklim sangat berpengaruh. Juga atmosfer, siklus air, yang menyebabkan terkondensasi yang menyebabkan air hujan dan meningkatkan suhu bumi. Dan air hujan tersebut yang seharusnya terserap ke kawasan hutan, malah yang terjadi, air hujan terserap langsung ke laut. Akibatnya, kata Putra, permukaan air laut menjadi tinggi. Belum lagi adanya anomali cuaca, seperti kemarau yang panjang, musim hujan yang pendek. Hal itu juga diikuti dengan penegakan hukum yang lemah terhadap pihak-pihak yang merusak alam dan lingkungan. Dan tentunya akan menyebabkan dampak multidimensi yang lain khususnya di lingkungan hidup hari ini, tegas Putra. Terkait hal itu, Edi dari BRIN menjamin supaya 115 pulau itu tidak tenggelam. Maka, perlu kombinasi upaya mitigasi dan adaptasi ke depannya agar tidak kehilangan pulau-pulau tersebut. Namun begitu, seperti dikutip dari liputan6.com, Edi mengatakan publik tidak usah merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Khususnya terkait besaran angka kenaikan air muka laut yang sebenarnya lebih kecil dari angka yang banyak dirilis berbagai lembaga. Apalagi jika merujuk pada laporan dari International Panel Climate Change, IPCC, badan resmi dunia yang bertanggung jawab tentang perubahan iklim, pungkasnya. Demikian berita kali ini, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya dari channel ini.